Shalom saudara-saudara. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam sesi ke-10 di dalam pelajaran nubuatan Daniel 9:24 sampai 27 yang adalah nubuatan 70 minggu atau 70 sabat atau 70 kali 7 masa. Nah, hari ini kita mulai dengan melihat tentang rencana Tuhan untuk menyatakan kepada kita tentang pola pembangunan umatnya, gerejanya, jemaatnya pada akhir zaman. Jadi kita melihat kantong kulit baru yang Tuhan Yesus ingin lahirkan. Soalnya gereja sudah begitu banyak dan jauh meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia mengundang Rasul Yohanes supaya dia melihat visi yang ada di dalam hatinya sendiri. Hal ini kita lihat di dalam Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, kalau kita mau melihat gambar dari apa yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, ini secara khusus kita dapat baca dalam Wahyu 4 dan Wahyu 5. Nah, ke dalam kedua pasal ini, Yesus memberikan kepada Rasul Yohanes gambar tubuh Kristus akhir zaman. Nah, ini merupakan blueprint tentang pembangunan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mau dinyatakan di dalam akhir zaman. Jadi kita melihat 7 hal penting di dalam gambar ini. Memang ada 20-an hal yang disebut, tapi kita melihat 7 hal inti. Kita melihat pertama bahwa Yesus adalah pusat. Dia pusat perhimpunan kita. Kita melihat ketujuh roh Allah. Ini berbicara tentang kuasa dan urapan Allah yang tak terbatas. Kita melihat suasana penyembahan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Kita melihat ada 24 penatua. Ini 24 penatua ini merupakan pelipat gandaan dari angka 12 atau porsi 2 kali ganda. 12 adalah angka pemerintahan Allah, tapi akhir zaman 24. Ini porsi 2 kali ganda. Kepemimpinan majemuk. Baru kita melihat mereka yang ada di dalam rumah ini adalah suatu imamat rajani. Semua orang percaya adalah imam-imam dan raja-raja. Lalu kita melihat ini adalah penggenapan dari amanat agung. Karena orang berkumpul dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Seluruh dunia sudah terjangkau. Baru kita melihat setelah ini sudah disusun. Baru anak domba membuka 7 meterai yang adalah rahasia-rahasia firman Tuhan. Khusus tentang akhir zaman yang disingkapkan. Nah, di dalam gambar yang saudara bisa melihat, kita melihat gambar Wahyu 4 dan 5. Ketujuh hal utama ini, Yesus pusat, 7 roh Allah, penyembahan, 24 penatua, imamat rajani, amanat agung, dan 7 meterai. Jadi dalam Wahyu 4 dan 5, Yesus telah memberi gambar supaya kita di dalam pembangunan tubuh Kristus tidak salah arah. Karena Tuhan pada akhir zaman mau mentabiskan rumahnya. Seperti dulu ditabiskan kemah Musa, ditabiskan pondok Daud, ditabiskan bait suci Salomo, ditabiskan gereja mula-mula. Dan dia mau tabiskan gereja akhir zaman. Supaya rumah Tuhan, tempat maha kudus, akan dipersiapkan untuk 1000 tahun damai. Nah, rumah Tuhan kalau kita melihat dibandingkan dengan peta zaman, khususnya kalau kita lihat ukuran di dalam kemah Musa, kita melihat ketiga ruangan utama, halaman luar, tempat kudus, tempat maha kudus, menubuatkan 3 masa yang di dalam rencana dan kronologi peta zaman. 1500 hasta dari halaman luar itu menubuatkan zaman hukum Taurat 1500 tahun dari Musa sampai Yesus.
Baru 2000 hasta di dalam tempat kudus menubuatkan 2000 tahun zaman gereja. Dari waktu Yesus disalibkan sampai dia datang kembali. Baru tempat yang maha kudus 1000 hasta menubuatkan 1000 tahun damai. Di mana kemuliaan Tuhan akan penuhi bumi seperti air menutupi lautan. Nah, di dalam kita menggali tentang keenam klausa atau maksud dan tujuan di dalam nubuatan Daniel 70 kali 7 masa, kita melihat bahwa klausa yang keenam adalah mengurapi tempat maha kudus. Ada orang berpikir, maha kudus, mungkin itu adalah orang, mungkin itu Yesus. Enggak. Ini memang secara khusus adalah tempat. Dan hal itu sudah jelas di dalam bahasa Ibraninya. Jadi di dalam Keluaran 26 ayat 33 dikatakan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan hanya imam besar setahun sekali boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Dalam Ibrani 6:19 sampai 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi kita sudah melihat di dalam nubuatan 70 kali 7 masa ini. Ada 7 masa, ada 62 masa, baru ada setengah kali 7 masa sampai salib. Baru ada masa penundaan sampai akhir zaman. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyeberang halaman luar, tempat kudus, masuk ke dalam tempat maha kudus sebagai perintis. Dia sudah jalan 2000 tahun ke depan supaya sudah siap untuk kita masuk ke dalam tempat yang maha kudus. 1000 tahun damai, kemuliaan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa kemuliaan Tuhan pada kedatangan Yesus. Inilah kuasa urapan untuk mempersiapkan bumi untuk masa 1000 tahun damai. 2 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Mereka ini, yang dimaksudkan semua yang tidak percaya kepada Yesus, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Gereja tubuh Kristus akan penuh kemuliaan Tuhan. Karena sudah ditabiskan, siap untuk 1000 tahun damai. Kapan ini digenapi? Klausa ke-6 ini atau maksud dan tujuan yang ke-6 ini akan digenapi tepat pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Gereja Tuhan yang sudah sempurna, penuh kemuliaan Allah, untuk menjadi tempat kediaman Allah selama 1000 tahun damai. Ini adalah bait suci yang sesungguhnya. Jadi di dalam Daniel 9:24, kita sudah mempelajari 5 klausa sebelum yang ini, melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan kita melihat bagaimana semua hal ini diurapi tepat waktunya. Dan yang ke-6 ini, mengurapi yang maha kudus, tempat yang maha kudus, rumah Tuhan sebagai tempat kediaman Tuhan. Jadi, setelah Daniel menyatakan ke-6 maksud dan tujuan dalam nubuatannya ini, dia melanjutkan dengan penjelasan tentang tahun kedatangan Mesias, Kristus itu. Jadi kita lihat di dalam nubuatan ini ada 6 maksud dan tujuan. Ini yang harus digenapi di dalam masa 490 tahun. Sekarang kita dibawa kepada topik Mesias. Kapan Mesias akan datang? Jadi bangsa Israel sudah mengharapkan kedatangan Mesias. Dan saat kedatangannya dinubuatkan dengan persis oleh Daniel.
yaitu Mesias akan datang 483 tahun setelah perintah Kores yang terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, izinkan saya jelaskan sedikit. Kalau kita melihat di dalam buku-buku kronologi, ada banyak tafsiran tentang kronologi. Yang sangat terkenal, Bishop Ussher, dia membuat tafsiran-tafsiran, tapi kemudian ditemukan kesalahan-kesalahan oleh Martin Anstey di dalam bukunya Romance of Bible Chronology. Di situ dia menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam Bishop Ussher yang membawa masa perintah Kores tepat kepada tahun 457 sebelum Masehi. Saudara akan temukan banyak tafsiran, tapi saudara harus mengambil keputusan sendiri. Apa sejarah menafsirkan Alkitab atau Alkitab yang menafsirkan sejarah. Jadi perintah diberikan untuk umat Yahudi kembali dari perbudakan mereka dan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Perhatikan di dalam Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman atau perintah Kores itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, yaitu Mesias Kristus. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali. Jadi nubuatan kedatangan Mesias dalam Daniel 9:25, bagian pertama adalah nubuatan Daniel yang dibagikan ke dalam 2 periode. Yang pertama 49 tahun, 7 kali 7 masa. Yang kedua adalah 434 tahun atau 62 kali 7 masa. Sampai yang diurapi, yaitu Kristus. Jadi ini tepat waktunya, sudah dinubuatkan. Ratusan tahun sebelum Kristus lahir, sebelum dia diurapi, bahwa dia akan datang pada waktu itu. Ini adalah nubuatan ajaib di dalam firman Tuhan. Bahwa tahun kedatangan Yesus dapat difahami dengan menggali firman Tuhan, dengan ilham Roh Kudus. Jadi perintah Kores pada tahun 457 sebelum Masehi. Lalu ada 7 kali 7 masa, 49 tahun. Nah, itu adalah masa nabi-nabi kecil dan masa pembangunan bait suci. Baru disusul dengan 62 kali 7 masa atau 434 tahun, masa dari akhir tulisan perjanjian lama sampai Mesias diurapi. Yang terjadi dalam Lukas 4 ayat 18 persis pada tahun 26. Jadi dari 457 sebelum Masehi sampai tahun 26 Masehi adalah 483 tahun. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah, perhatikan di dalam gambar Daniel 9:24 sampai 27, kita melihat ini semua diberikan kepada kita sebagai satu gambar. Perintah Kores 457 sebelum Masehi. Lalu 49 tahun membawa kita sampai 408 sebelum Masehi. Ini adalah 49 tahun masa penulisan nabi-nabi kecil sampai kitab Maliaki. Baru 434 tahun yang kemudian, dari akhir perjanjian lama sampai Yesus dibaptis dan diurapi dengan Roh Kudus pada tahun 26 Masehi. Tepat waktunya Yesus sudah datang, lahir ke dalam dunia, dan tepat waktunya diurapi sebagai Mesias. Nah, perhatikan nubuatan di dalam Yesaya 44 ayat 28. Nah, ini adalah lebih kurang 700 sebelum Masehi. Ini ajaib karena 190 tahun sebelum Kores lahir. Nah, ini yang dikatakan di dalam Yesaya 44:28 itu. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, kata Tuhan. Nah, Kores belum lahir.
Tapi Tuhan sudah menyebut dia, menubuatkan kedatangannya, kelahirannya, bahwa dia akan menjadi seorang raja dan dia akan sangat berperan di dalam membebaskan Bani Yehuda untuk kembali bangun Yerusalem dan bangun kembali bait suci. Lalu Tuhan berkata, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baik ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Dalam Yesaya 45 ayat 1 ditambah penjelasan begini. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Lalu ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangannya. Jadi ini jelas sekali yang memberi perintah membangun kembali Yerusalem untuk membangun kembali bait suci tidak lain daripada Raja Kores. Nah, lagi kita melihat gambar ini. Perintah sampai akhir zaman perjanjian lama, baru masanya sampai kepada Yesus dibaptis dan diurapi, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Nah, kedatangan Yesus telah menggenapi semua nubuatan firman Tuhan itu. Dan seperti dalam Galatia 4 ayat 4, kita melihat Yesus telah datang tepat waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia tidak lambat, tidak cepat, dia datang tepat waktunya. Nah, kapan ini digenapi? Waktu Yesus dibaptis dan diurapi? Tahun 26 Masehi. Daniel 9:25. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja. Jadi itu adalah batasnya. 483 tahun. Dari tahun 457 sebelum Masehi, waktu perintah Kores, sampai Yesus dibaptis dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, tahun 26 Masehi, tepat 83 tahun, tepat. Tapi ini menjadi kesulitan bagi umat Yahudi. Nubuatan Daniel tentang kedatangan Mesias ini adalah satu bukti yang jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Dia datang tepat waktunya. Untuk orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu bahwa Kores yang memberi perintah itu. Tetapi 483 tahun kemudian, siapa adalah Mesias? Kalau mereka menolak Yesus, siapa lagi dapat mereka terima? Nah, ada kesaksian dari seorang rabi yang terkenal di antara orang Yahudi. Namanya Maimonides. Dari tahun 1135 sampai 1204. Nama lengkapnya Rabbi Moses bin Maimon. Dia berkata, Daniel telah menjelaskan kepada kita pengetahuan akhir zaman. Namun, oleh karena hal-hal itu adalah rahasia, para rabi yang bijak telah melarang dibuat kalkulasi masa kedatangan Mesias agar yang belum terdidik tidak disesatkan ketika mereka melihat akhir zaman sudah tiba, namun belum ada tanda munculnya Mesias. Nah, ini dicatat di dalam Igeret Taiman pasal 3 halaman 24. Jadi ini seorang rabi yang sangat terkenal. Nah, mereka larang untuk membuat kalkulasi. Kenapa? Karena semua kalkulasi membuktikan Yesus adalah Mesias. Tapi karena mereka telah menolak Yesus, ini membuat suatu kesulitan besar untuk mereka. Kesulitan berikut yang mereka hadapi adalah untuk memahami kedua Mesias yang kelihatan di dalam Alkitab. Sebabnya saya katakan dua Mesias, karena mereka melihat Mesias sebagai singa dan mereka melihat Mesias sebagai anak domba. Yang mana adalah Mesias sesungguhnya? Nah, pada waktu kematian Mesias telah diakui menjadi keyakinan resmi pada zaman Talmud
Hal itu dianggap tak tercocokkan dengan keyakinan lain akan Mesias atau penebus yang adalah pribadi yang akan mendatangkan milenium mulia, yaitu zaman Mesianik. Dilema itu teratasi dengan membagikan pribadi Mesias menjadi dua pribadi. Mesias bin Yusuf, anak Yakub, dan Mesias bin Daud, tulis Rafael Patai, ahli antropolog, penulis dan mantan profesor bahasa Ibrani di Hebrew University, dalam buku The Messiah Text. Nah, jadi umat Yahudi telah berusaha mengatasi dilema dua gambar Mesias dalam Perjanjian Lama dengan membagikan Mesias menjadi dua pribadi. Tapi Perjanjian Baru telah menyingkapkan dilema ini dengan melihat bukan dua Mesias, tapi dua kedatangan Mesias. Pertama kali sebagai anak domba. Nah, ini adalah hambanya Allah, tapi dia datang secara hina yang menderita demi keselamatan kita. Kedua kalinya dia datang sebagai singa dari suku Yehuda, raja yang mulia yang menaklukkan iblis, memusnahkan kefasikan dan membawa damai sejahtera. Nah, ini memang akan digenapi tahap demi tahap. Kedatangan pertama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tapi kedatangan kedua Yesus pada akhir zaman ini menjelang masuk ke dalam 1000 tahun damai. Nah, menurut nubuatan Daniel 9 ini, Yerusalem dibangun kembali di tengah-tengah kesulitan. Daniel menubuatkan bahwa masa pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Suci tidak akan mudah, tapi sebaliknya akan mengalami banyak sekali kesulitan. Perhatikan Daniel 9:25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman, yaitu perintah Kores, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, yaitu Mesias, Kristus. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tapi kalau dalam Septuaginta ditulis jalan dan tembok akan dibangun tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, kita lihat di dalam ayat 25 ini bahwa kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, nubuatan Daniel di dalam masa kesulitan pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Suci itu sungguh digenapi di dalam zaman Ezra, juga di dalam zaman Nehemia, Hagai, dan Zakaria. Dan sejarahnya kita dapat baca lengkapnya di dalam 2 Tawarik 36, 11-23, kitab Ezra, kitab Nehemia, dan kitab Zakaria. Nah, beberapa contoh kesulitan yang mereka hadapi. 1, Ezra 3. Kekecewaan karena Bait Suci pemulihan tidak semulia dengan Bait Suci Salomo adalah dasar yang melemahkan semangat kerja seperti yang kita lihat dalam kitab Hagai. Mereka berhenti bekerja karena mereka bilang, kemuliaan ini tidak sama seperti Bait Suci yang semula. Lalu di dalam Ezra 4, perlawanan kaum kafir penduduk Yerusalem secara fisik dan fitnahan dalam surat kepada Raja Ahasuerus, pengganti Raja Kores, menuduh bangsa Israel sebagai bangsa pengkhianat. Usaha itu dilanjutkan kepada penggantinya lagi, yaitu Raja Artasasta, sehingga pembangunan itu berhenti selama puluhan tahun. Kesulitan yang ketiga dalam Ezra 5. Di zaman Hagai, Nabi, Zakaria yang adalah juga seorang nabi, Zerubbabel yang adalah bupati Yehuda, dan Yosua imam besar, mereka mulai membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi Tatnai, bupati daerah jajahan Persia yang sebelah barat sungai Efrat, menghalangi mereka dan menulis surat protes kepada Raja Darius. Nah, 4. Dalam Ezra 6, Raja Darius telah menyelidiki titah Raja Kores dan memberi izin agar pembangunan dilanjutkan.
Lalu yang kelima, dalam Nehemia pasal 2 sampai 6, Sanballat, Tobia, kaum Amon dan Arab melawan usaha Nehemia sehingga ada banyak masalah dalam pembangunan tembok. Persis seperti yang dinubuatkan di dalam Daniel 9 ayat 25. Jadi kita melihat bahwa kota itu akan dibangun kembali, tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Lalu ada satu kalimat lagi dan ini menimbulkan pertanyaan. Kapan Mesias disingkirkan? Karena Daniel menubuatkan bahwa setelah 7 minggu, 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa, yaitu tepat setelah 483 tahun, Mesias akan tiba. Lalu setelah periode 62 minggu atau 62 kali 7 masa itu, Mesias akan disingkirkan, dihapuskan, dibinasakan, itu disalibkan. Berapa lama setelah 62 minggu itu sebelum Mesias disingkirkan? Jawabannya tepat. Setelah 3,5 tahun atau setengah minggu atau setengah kali 7 masa. Dalam Daniel 9 ayat 26 dikatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi ini memang Mesias. Ini adalah Yesus. Disingkirkan, disalibkan. Mesias yang sudah diurapi. Tidak ada salah, tidak ada dosa pada Yesus. Lalu ayat 26 dalam terjemahan lama dikatakan, maka kemudian daripada 62 sabat Al-Masih itu akan dihapuskan. Tapi bukan karena dirinya sendiri. Ya, jadi Yesus bukan mati untuk diri sendiri, dia mati untuk menyelamatkan kita. Juga ayat yang sama tapi terjemahan Septuaginta. Dan setelah 62 minggu itu, seorang yang diurapi, yaitu Mesias, akan dibinasakan. Dan tidak ada penghakiman di dalam dia. Semua ini adalah jelas di dalam perjanjian baru juga. Nah, pada akhir 483 tahun atau 7 minggu, ditambah dengan 62 minggu, Mesias yang sudah diurapi, sesudah itu Yesus melayani selama 3,5 tahun, lalu disingkirkan atau disalibkan. Dengan korbannya itu, Yesus telah menghentikan semua korban sembelihan untuk selama-lamanya. Inilah yang terjadi di pertengahan minggu ke-70 atau setelah 3,5 tahun atau setengah kali 7 masa di dalam nubuatan ini. Dalam Ibrani 10 ayat 12, Ia, Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi waktu Yesus mati sudah selesai. Tidak ada korban lagi karena dosa. Dia sudah mengadakan penebusan dan keselamatan. Waktu dia mati di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 30, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kita melihat nubuatan ini digenapi pada waktu Yesus disalibkan. Tepat pada waktu itu, bahwa dia disingkirkan, disalibkan setelah melayani 3,5 tahun. Juga dalam Daniel 9:27 dikatakan, pada pertengahan 7 masa itu, ia, Mesias, akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi tepat pada waktu itu, di pertengahan 1 kali 7 masa terakhir, atau setelah 3,5 tahun, penyaliban Yesus telah menghentikan segala korban sembelihan dan dia sudah membuka jalan keselamatan. Tapi bagaimana 3,5 tahun sisanya? Nanti kita lihat. Nah, di dalam gambar yang ada di depan kita, lagi kita mengulangi dari perintah Kores 49 tahun sampai penutup perjanjian lama, baru 62 kali 7 masa atau 434 tahun lagi, jumlah totalnya 483 tahun, membawa kita tepat pada tahun Yesus dibaptis dan diurapi sebagai Mesias. Lalu setelah setengah kali 7 masa, setelah 3,5 tahun, dia disingkirkan dan disalibkan.
Jadi Daniel 9:26 menubuatkan kedatangan seorang raja yang kedua. Yesus sebagai raja pertama, tapi ada seorang raja yang lain. Raja pertama adalah Kristus yang mati pada tahun 30 Masehi sebagai korban sempurna untuk menghentikan semua korban karena dosa. Tapi raja kedua, ini putra Kaisar Roma, Vespasianus, yaitu Jenderal Titus, yang datang memusnahkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi sampai bait suci tidak ada batu tertinggal satu di atas yang lainnya. Nah, raja yang kedua yang memusnahkan Yerusalem itu sudah dinubuatkan. Jadi Kaisar Roma Vespasianus, dia dipanggil kembali ke Roma, kemudian anaknya Jenderal Titus itu melakukan penghancuran kota Yerusalem itu. Maka datanglah rakyat seorang raja, ya tadi Kaisar Roma Vespasianus, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu, nah ini ada satu kekeliruan di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara boleh bandingkan dengan banyak terjemahan-terjemahan yang lain. Lalu dikatakan di sini bahwa dia memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya. Sebenarnya kota bukan raja yang akan binasa. Dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, bandingkan terjemahan-terjemahan lain. Dalam terjemahan lama dikatakan, maka bangsa seorang raja yang datang itu, yaitu Titus putra Vespasianus, akan membinasakan negeri dan tempat suci itu. Dan kesudahan kota, akan dengan air bah yang meliputi, maka dahulu daripada kesudahan itu akan ada perang dan kerusakan yang tiada terbaiki lagi. Juga di dalam terjemahan Septuaginta. Dan dia, yang raja yang kedua ini, akan membinasakan kota itu dan bait suci dengan seorang raja, Titus putra Vespasianus, yang akan datang. Mereka, yaitu umat Yahudi, Yerusalem, akan dihancurkan dengan sebuah banjir. Jadi perang datang kayak banjir. Jadi gelombang demi gelombang demi gelombang sampai sudah hancur total. Nah, kita melihat bahwa kota itu akan mengalami kesunyian. Di ayat ini, Yesuslah yang menghakimi dan membinasakan Yerusalem dan menyatakan bahwa kota Yerusalem dan bait suci menjadi sunyi seperti dalam Matius 23 ayat 37 sampai 28. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi karena kosong, hancur. Menurut sejarah, 1 juta orang tewas pada waktu itu. Dahsyat sekali. Di dalam terjemahan baru yang kita pakai masa kini, menambah sesuatu di pertengahan Daniel 9:26 yang tidak ada dalam bahasa aslinya, yaitu bahwa kata raja di mana topik adalah kebinasaan kota Yerusalem. Jadi bukan raja yang binasa, tapi kota yang binasa. Jadi bukan matinya Raja Roma, Jenderal Titus, anak Vespasianus, yang tidak terjadi dalam sejarah. Karena dia kemudian kembali ke Roma dan dia menjadi seorang kaisar juga. Yang menjadi hancur adalah kota Yerusalem. Nah, tambahan ini merupakan tafsiran penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia yang tidak pantas mereka buat. Nah, seharusnya Vespasianus yang adalah seorang jenderal yang akan menimpa atau memimpin penghancuran Yerusalem, tapi pada tahun 68 Mesias, Kaisar Nero mati. Dan Vespasianus yang sedang memimpin serangan terhadap Yerusalem
dipanggil kembali karena dia dipilih menjadi kaisar. Maka dia harus kembali ke Roma. Tetapi dia singgah di Mesir. Pada waktu dia masih di situ, tahun 70 Mesias, anaknya, Jenderal Titus, berhasil menghancurkan Yerusalem. Serangan tentara Roma adalah gaya banjir. Pasukannya telah menyerang gelombang demi gelombang. Dan nubuatan ini digenapi tepat pada waktunya. Sungguh ajaib firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.